Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa catatan kemarin terkait dengan sholat jamak qashar. Yang pertama, catatannya jangan sampai menyelenggarakan acara hajatan misalnya mepet waktu sholat yang menyebabkan kita ketinggalan sholat. Ibu-ibu nih terutama, karena kan macaknya, apa macak itu? Dandannya kan lama ya, lama kemudian mahal ya, kan sayang ya. Makanya kalau bikin acara itu diusahakan sepagi mungkin sehingga jam 2 sudah selesai, atau sekalian malam, karena para ulama kita tidak memberikan rukhsah melakukan jamak qashar. Rukhsah itu keringanan, melakukan jamak qashar hanya untuk kepentingan dandan ya. Yang ada itu rukhsah untuk menjamak sholat karena kondisi tertentu ya, selain karena sakit dan perjalanan. Yang formal diceritakan di kitab kan sakit dan perjalanan. Nah, ada rukhsah lain itu misalnya dalam kondisi bagi dokter yang mengobati penyakit dalam ya, operasi yang tidak mungkin pasiennya ditinggal dulu padahal di tengah operasi. Nah, itu ada rukhsah untuk menjamak dan mengqashar sholat. Apalagi yang sekarang para petugas medis yang memakai APD kan susah sekali, itu ada rukhsah untuk menjamak sholat. Atau nanti dalam kondisi benar-benar macet, jalanan benar-benar macet dan tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kayak di kota-kota besar itu kan nggak mungkin, jalan macet, jangankan berhenti, belok aja nggak bisa, minggir aja nggak bisa ya. Jadi nggak bisa kemana-mana. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kita bisa memakai pendapat ulama yang membolehkan menjamak qashar karena macet. Terutama untuk sholat maghrib. Yang paling kredit itu sholat maghrib ya, karena biasanya kan para pekerja itu pulang kerja itu selepas asar ya, selepas asar jam 4 atau jam setengah 4 atau sampai jam setengah 5. Nah, itu sangat mungkin nanti tidak bisa menjumpai sholat maghrib, nyampe rumah udah isya. Nah, sebagian karyawan saya pernah survei singkat ya di jamaah pengajian di masjid, karena tidak tahu bahwa ada rukhsah memilih tidak sholat. Ini keputusan yang tidak benar. Nah, kalaupun telat sholat maka pilihannya menjamak sholat ya, dijamak dengan isya maghribnya. Itu ada yang memperbolehkan dalam kondisi macet, tapi tidak setiap hari dan kita tidak meniatkan untuk itu. Akan tetapi syarat jamak takhir itu kan namanya jamak takhir. Menjamak sholat maghrib dengan isya di waktu isya namanya jamak takhir. Ada syarat yang mutlak, yakni niat melaksanakan jamak pada saat sholat maghrib masih ada. Jadi misalnya pas maghrib itu kita nggak bisa melaksanakan sholat, nanti harus ada niat di waktu maghrib itu bahwa nanti sholat maghribnya akan saya gabung atau saya jamak dengan sholat isya. Demikian juga ketika kita dalam perjalanan, sebelum kita berhenti di rest area, itu kita sudah berniat melaksanakan sholat duhur, dilaksanakan di waktu asar, atau sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya. Nah, niatnya itu ada pada saat waktu sholatnya belum habis, waktu sholat awal. Ini sebagai bukti komitmen kita bahwa kita tidak meninggalkan sholat. Setiap masuk waktu sholat kita ingat bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Bahwa sholatnya tidak dilaksanakan seketika itu, nah kita niatkan bahwa sholatnya nanti dijamak dengan sholat setelahnya. Itu ya beberapa catatan kemarin yang perlu diingat. Kalau niatnya bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Niatkan, yang penting pas Allahu Akbarnya itu sudah terbesit bahwa kita sedang melaksanakan sholat ya. Kalau dengan bahasa Arab lebih bagus. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri. Kalau jamak takdim ya berarti jamak takdiman, kalau jamak takhir ya jamak takhiron. Kalau di qashar berarti usolli fardhu dhuhri raka'ataini, nanti di belakangnya jamak takhiron apa jamak takdiman qashron lillahi ta'ala. Kemudian catatan lagi, tidak bisa kita mengikuti imam kalau kita melaksanakan qashar
tidak bisa mengikuti imam yang sholatnya sempurna, karena beda jumlah rakaatnya. Nanti kita melaksanakan sholat jamak bersama keluarga saja, tidak bersama orang setempat yang tidak melaksanakan sholat jamak. Atau bisa sendirian juga, misalnya ada keluarga yang menunggui barang-barang atau perbekalannya biar tidak hilang ya. Itu bisa dilaksanakan tanpa harus berjamaah. Itu beberapa catatan kemarin terkait dengan sholat jamak dan qashar.